Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nake Pudia Yuskar Meranti. Saya dari kelas E, NIM saya E100-20009. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri, proposal skripsi. Pertama-tama, ini saya beri judul Dampak Kekeringan Terhadap Ekonomi Masyarakat Desa Kabupaten Wonogiri. Usulan penelitian untuk skripsi S1. Pertama, prakata penulis. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian yang berjudul Dampak Kekeringan Terhadap Ekonomi Masyarakat Desa Wonogiri pada waktunya. Adapun tujuan dari penulis proposal penelitian ini yang pertama adalah membandingkan pola ekonomi sebelum dan sesudah sambungan rumah. Yang kedua, menganalisa respon masyarakat mengenai pelayanan pasca sambungan rumah. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun material sehingga proposal penelitian ini dapat selesai. Meskipun telah berusaha menyelesaikan proposal penelitian ini, sebaik mungkin penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan proposal penelitian ini. Akhir kata, penulis berharap semoga proposal penelitian ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Daftar isi. Ini daftar isi. 1. Pendahuluan. 1. Latar belakangan masalah. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan kursus penelitian. 4. Manfaat penelitian. Bab 2. Tinjau pustaka. 1. Kajian teori. 2. Tinjauan pustaka. 3. Kerangka berpikir. Bab 3. Metode penelitian. 1. Metode penelitian. 2. Waktu dan tempat penelitian. 3. Pendekatan dan jenis penelitian. 4. Data dan sumber data. 5. Teknik pengumpulan data. 6. Prosedur penelitian. Bab 1. Pendahuluan. 1. Latar belakang masalah. Sebagai negara yang terletak di kawasan tropis, kekeringan merupakan sebuah bencana alam yang hampir setiap tahun dialami. Posisi Indonesia yang berada pada belahan bumi dengan iklim monsun tropis yang sangat sensitif terhadap anomali iklim El Nino (ENSO) menyebabkan terjadinya kekeringan apabila kondisi suhu permukaan laut di Pasifik ekuator bagian tengah hingga timur menghangat. Kekeringan merupakan bencana tahunan yang sering terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Kabupaten Wonogiri sebagai salah satu wilayah yang terdampak. Fenomena ini berdampak terhadap beberapa sektor penting di Kabupaten Wonogiri, antara lain pertanian, perkebunan, dan sumber daya air. Sehingga berdampak kepada berkurangnya ketahanan pangan di Kabupaten Wonogiri. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk pemantauan kekeringan adalah dengan menggunakan aplikasi dari penginderaan jauh, yaitu melalui pengolahan dan analis menggunakan algoritma Normalized Difference Drought Index atau disebut NDDI. Dari citra Sentinel-2, analis indeks kekeringan digunakan untuk menunjukkan tingkat kelas atau derajat kekeringan, di mana tingkat kekeringan suatu wilayah berbeda satu dengan lainnya sehingga dapat diketahui tingkat atau derajat kekeringan yang terjadi. Sistem pangan saat ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang dapat mengubah secara cepat ke dalam kondisi rawan. Hal ini yang berjalan lambat namun memberikan dampak besar sebagai perubahan iklim, degradasi tanah, serangan hama, krisis ekonomi dan politik dan pertumbuhan penduduk. Semakin menambah tekanan terhadap sistem pangan secara global,
terdapat 3 permasalahan utama yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional, antara lain rendahnya akses ekonomi dalam mendapatkan pangan, banyaknya kasus kurang gizi, dan kewaspadaan dalam menghadapi perubahan iklim. Boratskan dan Husnow 2016 berpendapat dalam studinya tentang kebijakan ketahanan pangan di negara berkembang menyebut bahwa ada 2 pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis konsep inovatif terkait kebijakan ketahanan pangan, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kebijakan secara langsung melibatkan perubahan struktural dalam harga relatif dan subsidi pangan yang ditargetkan. Sementara itu, kebijakan tidak langsung seperti perbaikan pertanian lingkungan ekonomi secara umum serta memfasilitasi pertanian dan teknologi pertanian baru yang mampu meningkatkan produksi tanaman pangan. Penelitian Gohar dan Kasman 2016 menyebutkan bahwa untuk menghadapi potensi variabilitas dan dampak perubahan iklim, maka pembuatan kebijakan dan pemangku kepentingan harus melakukan perancangan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang efisien secara ekonomi serta berkelanjutan. Adopsi terhadap serangkaian penanggulangan dan adaptasi seperti migrasi permanen dan musiman. Pengenalan varietas baru serta praktik irigasi diperlukan dalam menghadapi perubahan iklim. 2. Rumusan masalah. Kekeringan menjadi bencana tahunan di Kabupaten Wonogiri yang berdampak pada penurunan produksi pertanian sehingga berdampak kepada kerawanan dan ketahanan pangan. Sebaran wilayah kekeringan perlu dikaji untuk mengetahui pola spasialnya. 3. Tujuan khusus peneliti. 1. Mengetahui sebaran kekeringan di Kabupaten Wonogiri di tahun 2015 sampai 2021. Minta maaf karena salah ketik. 2. Menganalisis sebaran ketahanan dan kerawanan pangan di Kabupaten Wonogiri di tahun 2021. 3. Membuat perencanaan pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Wonogiri. 4. Manfaat penelitian. Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan terkait permasalahan kekeringan dan ketahanan pangan khususnya di Kabupaten Wonogiri yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah Kabupaten Wonogiri. Penelitian menghasilkan peta sebaran wilayah kekeringan Kabupaten Wonogiri di tahun 2015 sampai 2021 dan peta ketahanan Kabupaten Wonogiri tahun 2021 sehingga dapat menjadi acuan untuk mengetahui tren pola sebaran wilayah kekeringan 5 tahun akhir dan ketahanan pangan Kabupaten Wonogiri di tahun 2021. Lanjut, bab 2. Bab 2 tinjauan pustaka. Kajian teori. 1. Kajian teori. Analis indeks kekeringan digunakan untuk menunjukkan tingkat kelas atau derajat kekeringan, di mana tingkat kekeringan suatu wilayah berbeda satu dengan lainnya sehingga dapat diketahui tingkat atau derajat kekeringan yang terjadi. Suryani tahun 2008. Delineasi wilayah rawan kekeringan yaitu terhadap tahapan menggambarkan kondisi dan sifat kekeringan lokasi penelitian secara spesial dalam bentuk peta sehingga dapat dilakukan sebaran wilayah dan mengalami kekeringan berdasarkan kriteria pada nilai indeks kekeringan. Suryati tahun 2008. Salah satu cara dapat digunakan untuk pemantauan kekeringan lahan pertanian adalah dengan menggunakan aplikasi dari penginderan jauh, yaitu melalui pengolahan dan analis menggunakan algoritma Normalist Defense Drought Index atau disebut NDDI. Analis indeks kekeringan
digunakan untuk menunjukkan tingkat kelas atau derajat kekeringan pada vegetasi di mana tingkat kekeringan suatu wilayah berbeda satu dengan lainnya sehingga dapat diketahui tingkat atau derajat kekeringan yang terjadi. 2. Tinjauan pustaka. Masalah ketahanan pangan masih menjadi perhatian dunia dan dibahas dalam poin utama di dokumen MDGs dan SDGs. Beberapa permasalahan yang mengancam ketahanan pangan selain sosial ekonomi. Pemerataan tingkat ketahanan pangan dapat digunakan standar indikator dari FSVA of Indonesia tahun 2009. Indikator ketahanan pangan yang digunakan FSVA dalam memetakan ketahanan pangan meliputi 3 aspek, antara lain aspek ketersediaan pangan, aspek pemanfaatan pangan, serta aspek akses pangan dengan penghidupan. Lanjut, kerangka berpikir. Seiring terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim yang tidak menentu menyebabkan sering terjadinya bencana alam kekeringan di lahan pertanian. Bab 3. Metode penelitian. 1. Metode penelitian dilakukan secara daring, virtual, dan luring dengan menggunakan data sekunder berupa citra dan data terkait indikator ketahanan. 2. Waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan dengan 3 tahap. Tahap pertama yaitu pengumpulan data citra 2015-2021 serta data terkait indikator ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan. Tahap kedua, pengolahan data untuk sebaran wilayah kekeringan dan ketahanan pangan. Tahap ketiga, analis dan penyimpulan hasil penelitian. Lokasinya penelitian berada di Kabupaten Wonogiri. 4. Pendekatan dan jenis penelitian. Di sini ada tabel luaran dan indikator capaian penelitian. Di sini ada tujuan dan variabel indikator. 5. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pengambilan data sekunder. Data sekunder terkait indikator ketahanan pangan diperoleh secara daring dari laman instan terkait untuk data yang tidak tersedia secara daring. Data sekunder untuk indikator kekeringan menggunakan citra satelit diperoleh dari laman di link bawah. Terakhir, prosedur penelitian. Teknik analis data yang digunakan yaitu teknik analis dan kualitatif dan kuantitatif dari indeks kekeringan. Penelitian dilakukan secara daring dan luring terhadap pengolahan kekeringan menggunakan metode NDEI. Diawali dengan kalibrasi radiomek, koreksi geometrik, pemotongan citra untuk wilayah kajian yaitu Kabupaten Wonogiri, dan klasifikasi indeks kekeringan menggunakan metode NDDI untuk mengetahui sebaran wilayah kekeringan per kecamatan dari 2015 sampai 2021. Analis sebaran ketahanan dan kerawanan pangan menggunakan data sekunder yang didapatkan dari instansi terkait secara daring dan luring untuk data yang tidak tersedia online. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan aturan FISA of Indonesia dalam Dewan Ketahanan Pangan tahun 2015. Disesuaikan dengan ketersediaan sumber data di Kabupaten Wonogiri dapat dilihat dari tabel 1 di bawah ini. Di sini ada aspek, indikator, data yang digunakan, dan sumber data. Bisa dilihat. Identifikasi sebaran ketahanan dan kerawanan pangan tahun 2001 dengan cara overlay peta dan scoring pembobotan pada variabel indikator ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaat pangan. Hasil perhitungan indeks ketahanan pangan akan dikelaskan menjadi 6 kelas dengan menggunakan pengkelasan yang digunakan oleh FSVA
of Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.